pemirsa, halo teman-teman, halo Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan katekese online. Katekese online. Umat bertanya, gereja menjawab. Rocky Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil. Salam jumpa dan mari kita belajar bersama lagi. Kali ini kita akan belajar tentang memahami angka-angka di dalam kitab suci. Bapak Ibu dan saudara sekalian, materi ini adalah materi dari Romo Geris Rantetana SX, pastor paroki kita. Alkitab itu atas inspirasi Allah, tetapi ditulis oleh manusia dengan kapasitasnya, dengan sejarahnya, dengan latar belakang budayanya. Maka memahami Alkitab akan sangat baik kalau kita juga memahami bagaimana latar belakang ketika kitab suci ini ditulis. Hari ini kita akan bicara banyak tentang bagaimana menafsirkan angka-angka. Jadi dalam kitab suci banyak sekali angka, tidak semuanya simbolis, tetapi juga tidak semuanya harus dibaca secara langsung. Ada konteksnya masing-masing. Nah, di dalam kitab suci itu ada 3 macam ini, nanti 3 bagian besar, yaitu apa yang disebut dengan kuantitas kitab suci. Kaitannya dengan angka itu nanti memang menunjuk pada hal-hal yang sifatnya kuantitas. Berarti memang secara langsung kita akan memahaminya semacam itu. Ada yang simbolis, ada juga yang gematris. Saya pribadi mengartikan atau membagi angka itu ada 2. Satu yang memang langsung, yang kedua tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu ada yang simbolis, ada yang gematris gitu, istilahnya gitu. Apa itu nanti masing-masing kita bicara angka ya. Karena kalau sudah membaca hal-hal yang sosial ini tidak serta-merta 1 tambah 1 adalah 2 ya. Kalau 1 hati tambah 1 hati sama dengan 1 hati, itu harus dipakai itu ya. Kalau 1 hati dengan 1 hati sendiri-sendiri itu jadi 2 hati yang berbeda. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mencintai setengah hati dengan setengah hati nggak bisa jadi 1 hati. Itu bahasa sosialnya ya. Kita, aku mencintaimu separuh jiwaku, jangan-jangan aku mencintaimu separuh hatiku. Dia juga, aku juga mencintaimu separuh hatiku, kita gabungkan jadi 1. Agak bisa 1 hati tambah 1 hati tetap menjadi 1 hati mereka ya kan ya. Oke, kita akan bicara. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Yang langsung itu yang kuantitas, nanti akan kita lihat. Jadi kita memang harus melihat konteksnya. Yang kedua ada yang simbolis dan gematris. Kemarin kita misalnya melihat ada tentang, ketika kita belajar tentang Deuterokanonika, kita belajar misalnya tentang 70 orang ya. 70 orang atau yang disebut nanti sebagai kitab suci Septuaginta. Jadi ini 70 itu memang kata yang sempurna di dalam kitab suci ya, sebagai simbol. Romo Martin Suhartono itu pernah dalam khotbahnya mengatakan, mengapa kita itu merayakan Pentakosta? Penta artinya 50. Mengapa angka 50 penting? Jawabannya apa, Bu? Karena 50 itu angka setelah 49. Kenapa angka 49 penting? Karena 49 itu angka 7 kali 7 sama dengan 49. Baru masuk di sini. Ya, kita ingat ketika Yesus mengatakan, ketika ditanya berapa kali kita harus mengampuni, maka jawabannya adalah 70 kali 7 kali. Gitu ya. Ya, 7 kali 7 karena angka sempurna. Ini jelas angka yang tidak langsung ini. Apakah termasuk yang simbolis atau yang gematris? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Baik, yang pertama, jadi sebagai pengantar, jadi memang dalam kitab suci itu ada unsur sejarahnya, sehingga untuk membaca angka itu memang kadang-kadang ya ada banyak angka yang sifatnya itu kuantitatif, dalam arti secara langsung
kuantitas ya, dalam arti kuantitatif, dalam arti itu kemudian yang kuantitas ini yang karena itu sifatnya sejarah memang menceritakan hal yang demikian ya, jadi nggak harus diterjemahkan lain-lain atau dipahami lain-lain atau ditafsirkan lain-lain. Saya bicara misalnya 12 murid Yesus gitu kan, itu memang muridnya Yesus 12. Bahwa di situ memuat angka simbolik, ya, di situ nanti ada. Tetapi secara kuantitas juga dia 12 gitu ya. Angka kuantitas itu menunjuk pada jumlah yang sesungguhnya. Misalnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 katanya, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Kata-kata ketiga di sini perhatikan, maka kata yang ketiga di sini memang dalam konteks zaman itu sejarahnya memang terjadi atau kejadiannya di tahun yang ketiga. Jadi yang semacam itu. Demikian juga dikatakan bahwa Nabi Elia meramalkan 3 tahun kelaparan. Itu sifatnya kuantitatif. Dalam arti secara langsung segitu jumlahnya. Ya. Contoh lain misalnya Yosia memerintah selama 31 tahun. Ya. Jadi memang secara sejarah waktu itu Raja Yosia itu memerintah selama 31 tahun. Dalam perjanjian baru misalnya kita melihat Yohanes. Dalam Injil Yohanes, kita melihat dalam Injil Yohanes, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Perhatikan kata 2 mil. Ini kan menunjuk pada jarak yang 2 mil. Nggak usah diterjemahkan yang lain-lain, nggak usah dipahami yang lain-lain. 2 mil itu ya 2 mil, 2 mil, sekitar 3 km ya. Sekitar 3 km. Jadi untuk memahami yang pertama adalah angka kuantitas. Jadi ini bukan angka yang menunjuk pada hal yang lainnya. Kalau kita bicara tentang bahasa komunikasi, arti simbol gitu ya, simbol itu kan sesuatu yang menunjuk pada yang lain gitu ya. Yang lain yang biasanya lebih dari itu gitu nilainya gitu ya. Maka ini bukan simbolik. Beberapa angka di dalam kitab suci bukan simbolik, kuantitas, dalam arti ditulis secara langsung karena ini kaitannya dengan konteks sejarah. Yang kedua, kita akan melihat angka yang simbolis. Ini memang sedikit kita harus belajar agak lebih dalam lagi tentang simbol dan maknanya. Angka bermakna simbolis yang berarti tidak sekedar merujuk pada kuantitas tetapi ingin menyampaikan pesan lain yang jauh melampaui kuantitas atau berbeda dari sekedar kuantitas. Bangsa Semit seringkali, bangsa Arab waktu itu, bangsa ya Arab seringkali menggunakan angka dengan arti simbolis untuk menyampaikan gagasan, pesan atau kode tertentu. Gaya berbahasa yang seperti ini seringkali kita kenal dalam budaya di Indonesia juga ya kan ya. Yang kadang-kadang bermakna sindiran juga. Konon kancing jubah seorang uskup jumlahnya 12. Jumlah 12 di situ adalah simbolis dari jumlah 12 rasul. Karena uskup adalah pengganti para rasul. Kita kembali ke kitab suci. Jadi di dalam kitab suci angka 7 itu memang angka yang paling banyak dipakai. Karena ini adalah angka yang sempurna, ya. Angka 7 itu angka yang menunjukkan kesempurnaan. Ketika Yesus menyuruh Petrus memaafkan 70 kali 7 kali, berarti memaafkan dilakukan secara sempurna tanpa batasan ya, tanpa batasan. Artinya apa? 70 kali 7 kali itu udahlah nggak usah ngitung-ngitung gitu ya. Itu kalau mau kuantitatif. Tapi secara simbolis artinya itu ya, secara sempurna, paripurna, bagaimana kita memaafkan itu. Sikap mengampuni terus-menerus mesti menjadi sikap seorang Kristiani. Angka 7 merujuk pada kesempurnaan dan digunakan baik untuk yang baik maupun yang jahat. Perhatikan di sini, nggak selalu yang baik ya kan ya. Mengusir 7 roh jahat dari Magdalena berarti menyembuhkan penyakit atau dosa yang sempurna kejahatannya.
Karena merujuk kepada kesempurnaan, angka 7 sering dikatakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Kitab Wahyu, kitab yang paling banyak menggunakan simbol-simbol ya, menggunakan angka 7 ini sebanyak 54 kali. Secara simbolis merujuk pada kenyataan ilahi. 7 gereja di Asia, 7 roh pada takhta Allah, 7 trompet, 7 lilin, 7 tanduk, 7 mata domba, 7 guntur, 7 penyakit sampar, dan lain sebagainya di dalam kitab Wahyu. Angka 7 menjadi angka yang menunjukkan kesempurnaan. Lalu angka berikutnya adalah angka 12 ya, selain angka 7 itu angka sempurna. Menarik, ini pemahaman baru untuk kita semua ya, bahwa angka 12 rasul, 12 suku Israel misalnya, itu menunjuk pada arti terpilih ya. 12 itu maknanya adalah terpilih dalam konteks kitab suci ya. Dan itu merujuk pada 12 suku Israel. Dalam perjanjian lama, para nabi dikelompokkan menjadi 12 dalam arti ini. Yesus mempunyai 12 rasul ya. Meskipun terdapat lebih dari jumlah itu. Bahkan ketika Yudas berkhianat dan tidak lagi termasuk dalam bilangan mereka, para rasul yang tersisa tetap disebut 12 rasul. Ini nanti bisa kita baca dalam kisah para rasul juga ya. Artinya mereka yang terpilih, jadi tetap 12 ya. Yesus menyatakan bahwa dia mempunyai 12 pasukan malaikat di dalam Matius ya. Kitab Wahyu berbicara tentang 12 permata menghiasi mahkota sang wanita, 12 pintu Yerusalem, 12 malaikat, 12 buah dari pohon kehidupan. Itu sekali lagi, kitab Wahyu adalah kitab yang banyak menggunakan simbol-simbol karena ya nubuat. Kalau kita lihat konteksnya, kitab Wahyu ditulis dalam pembuangan di Patmos, memang harus menggunakan bahasa simbolik sebenarnya, supaya apa? Supaya tidak serta-merta dicurigai ya, dicurigai provokatif lah, tidak provokatif. Contoh lain, seperti ketika para murid menangkap ikan yang jumlahnya 153, kisah ini dikaitkan dengan panggilan para murid, yakni sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Zaman Yesus, jumlah jenis ikan yang dikenal itu waktu itu ada 153 jenis ya. Maka itu artinya adalah semua ikan ketangkep gitu kan ya, semua ikan ketangkep. Artinya seluruh manusia jalalah itu. Maka maknanya mereka menangkap semua jenis ikan. Demikian juga perutusan para murid Yesus. Mereka diutus kepada semua umat manusia. Jadi itu tadi adalah angka yang sifatnya simbolis, ya, simbolis, angka simbolis. Berikutnya yang lebih agak susah lagi, tadi ada angka 7, ada angka 12 yang berarti terpilih ya. Angka 7 itu angka sempurna, angka 12 angka terpilih gitu kan ya. Terus kemudian ada angka 153 itu ya, kalau ini sih karena memang pada waktu itu dikenalnya 153 jenis lalu semuanya ditangkap, maksudnya gitu ya. Jadi kalau ini simbol ya, ini budaya kaitannya dengan pengetahuan waktu itu, meskipun sebenarnya banyak juga mungkin ikannya ya. Ini yang perlu belajar agak lebih dalam, yaitu adalah angka yang berarti gematris. Gematris itu apa sih? Budaya Ibrani dan Yunani sering memaknai angka secara gematris. Gematris merujuk kepada jumlah tertentu yang tersusun nilai-nilai dari alfabet yang digunakan. Nilai-nilai dari alfabet yang digunakan seperti huruf A gitu ya, kalau kita ngomong gematris itu misalnya huruf A itu 1, lalu B 2. Seandainya saya nulis BA gitu, supaya nggak ketahuan bahwa saya nulis BA,
berarti saya nulis 21. Ya, 21. Terus misalnya saya mau nulis BAC 213 gitu misalnya gitu ya. Karena C itu kan angka 3. Jadi semacam itu. Jadi angka itu nilai-nilai yang sama sekali baru. Jadi bukan makna simbolis, tapi juga bukan makna, apalagi bukan makna angka-angka yang kuantitatif tadi itu. Jadi makna ini sama sekali baru, gematris namanya ya, gematris. Misalnya itu tadi ya, misalnya dalam Kejadian 14 ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Nah, angka 318 ternyata angka 318 ini bukan angka yang kuantitatif, juga bukan angka yang simbolis, melainkan gematris. Angka ini diperoleh jika kita menjumlahkan nilai-nilai huruf Ibrani dari nama Eliezer, yaitu ahli waris Abraham. Ya, Eliezer, ahli waris Abraham, yaitu E itu angka 1, L angka 30, I angka 10, E angka 70, Z angka 7, R angka 200, maka jumlahnya menjadi 318. Nanti kalau nonton film Dan Brown atau membaca tulisannya Dan Brown yang agak kontroversial itu, maka permainan-permainan angka semacam ini menarik ya. Angka ini berarti bahwa Abraham maju perang bersama seluruh ahli warisnya, berarti semuanya, yaitu bahwa seluruh keturunannya akan selalu lebih besar daripada musuh mereka. Maknanya semacam itu ya. Yang paling sering disinggung orang adalah angka 666 yang tadi saya katakan ya, 666 dalam kitab Wahyu, yang sering dikaitkan dengan macam-macam hal yang tidak jelas juntrungannya, sampai dikaitkan dengan malapetaka menimpa dunia, dengan microchips, sampai dengan vaksin virus corona. Ini udah isu lama tapi menarik ini ya, isu lama tapi menarik untuk dihubung-hubungkan. Kita lihat Wahyu 13:18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Angka 666 yang ada di sini menunjukkan angka gematris, yang maknanya biasanya dimaknai sebagai Kaisar Nero. Jadi bilangan 666 itu menunjuk kepada Kaisar Nero. Saya sendiri mulai agak ragu karena Kaisar Nero itu meninggal. Nih, Kaisar Nero itu meninggal tahun 68 Masehi. 30 tahun setelah kematian Yesus. Memang Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat kejam ya. Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat kejam. Dia terkenal, tapi terkenal kejamnya. Orang-orang Kristen waktu itu karena kegilaannya Nero lalu dijadikan obor di Kekaisaran Roma. Jadi orang-orang Kristen dibungkus pakai aspal kemudian dibakar, dijadikan nyala api di sana. Ini agak kontroversial karena Nero itu mati sekitar tahun 68 Masehi ya, 68 Masehi. Sementara kitab Wahyu ditulis sekitaran tahun 90-an Masehi, 30 tahun setelah kematian Nero. Ditulis pada masa Domitian. Tapi memang Domitian ini memiliki kesamaan dengan Nero, ya, dengan Kaisar Nero. Waktu itu memberikan beban yang sangat berat kepada masyarakat Asia, Lydia waktu itu ya, ke masyarakat Asia. Lalu kita lihat contoh lain. Dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa Israel yang meninggalkan Mesir berjumlah 603.
ribu orang, 603.550 orang laki-laki, dan belum termasuk wanita dan lanjut usia dan anak-anak. Jika semua dihitung, maka diperkirakan sekitar 3 juta orang keluar dari Mesir dalam kitab Bilangan. Padahal pada saat itu jumlah Israel tidak pernah sebanyak itu. Angka itu ternyata harus dipahami secara gematris. Gematris itu hampir sama dengan yang tadi ya, kalau mau dipahami bagaimana Abraham tadi. Abraham itu menunjuk pada Eleazar, ahli warisnya ya kan ya. Maka di sini secara gematris itu berarti juga 603.550 itu ungkapan seluruh keturunan Israel, artinya itu. Hari ini bersama Romo Geris kita belajar paling enggak bagaimana kita memahami angka-angka di dalam kitab suci. Ada 3 hal memahami angka dalam kitab suci. Yang pertama adalah yang bermakna kuantitas langsung, kuantitatif langsung ya. Bahwa angkanya segitu ya artinya memang jumlahnya segitu, maksudnya begitu. Yang kedua adalah simbolis. Simbolis itu artinya adalah ada sesuatu yang sifatnya ya, dalam ilmu semiotika ada tanda, ada sesuatu yang ditandakan. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan gematris. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mungkin ada banyak pertanyaan, mungkin ada banyak hal yang ingin Anda pelajari lebih jauh. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan hal ini. Anda bisa belajar sendiri dalam tulisan-tulisan agak banyak, tapi juga Anda bisa belajar juga dengan bertanya langsung kepada para romo. Nah, kami menyediakan wadah untuk Bapak Ibu sekalian bertanya apa saja tentang iman Katolik. Ada yang masih penasaran dengan angka-angka ini? Silahkan, monggo, mari kita dengan senang hati akan menampung pertanyaan Bapak Ibu. Katekese online, semoga iman kita semakin bertambah berkah dan